Selamat pagi, Tita. Les private kali ini, kita akan belajar dua jenis transformasi geometri, yaitu refleksi dan dilatasi. Yang pertama, kita akan membahas refleksi terlebih dahulu. Tita, apakah kamu tahu apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang ke titik bayangan dengan sifat seperti bayangan pada cermin datar. Contohnya kalau kita ngaca, terus ada bayangan kita di kaca, itu salah satu contoh refleksi kan, Bu? Betul, Tita. Dalam refleksi, yang kita pantulkan adalah titik-titik di bidang koordinat. Berarti kayak segitiga yang punya bayangan ya, Bu? Iya, Tita. Tepat sekali. Bu mau bertanya, apakah refleksi mempunyai rumus dan sifat-sifat dasar? Wah, pertanyaan yang bagus, Tita. Rumus-rumus refleksi. Refleksi terhadap sumbu X, P, X, Y sama dengan P aksen X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y, P, X, Y sama dengan P aksen negatif X, Y. Sifat-sifat dasar refleksi. Bentuk dan ukuran objek asli dan bayangannya selalu sama. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Garis yang menghubungkan objek dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin atau sumbu refleksi. Kita akan menggunakan sebuah segitiga di bidang kartesius. Perhatikan, di sini kita mempunyai titik A 1,1, B 3,1, dan C 1,3. Jika kita tarik garis dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan dari titik C ke titik A, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga awal kita. Coba kamu perhatikan segitiga ABC ini, Tita. Titik A berada pada koordinat 1,1, titik B berada pada koordinat 3,1, dan titik C berada pada koordinat 1,3. Warna merahnya keren, Bu. Titiknya ada di kuadran pertama ya. Iya, betul. Semua titik mempunyai nilai X dan Y positif. Jadi benar segitiga ini berada di kuadran pertama. Terus, gimana cara segitiga ini berubah, Bu? Kita mulai dari refleksi terhadap sumbu X dulu yuk. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan mencerminkan segitiga ABC terhadap sumbu X. Nah, bayangkan sumbu X ini adalah cerminnya. Aturan refleksi terhadap sumbu X mengubah koordinat X, Y menjadi X, negatif Y. Titik A 1,1 akan menjadi A aksen 1, negatif 1. Nilai X tetap, tapi nilai Y berubah tanda. Begitu juga dengan titik B 3,1 akan menjadi B aksen 3, negatif 1. Begitu juga dengan titik C 1,3 akan menjadi C aksen 1, negatif 3. Bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna ungu ini terbentuk di bawah sumbu X. Lihat, jarak setiap titik ke sumbu X sama dengan jarak bayangannya ke sumbu X. Inilah konsep dari pencerminan atau refleksi. Segitiga ungu ini adalah hasil refleksi terhadap sumbu X. Wah, segitiganya jadi terbalik ya, Bu. Betul, tapi bentuk dan ukurannya tetap sama. Itulah ciri refleksi, hanya posisinya saja yang berubah. Oke, selanjutnya kita refleksikan terhadap sumbu Y. Apakah kamu mau mencoba untuk menghitungnya? Mau, Bu. Sekarang mari kita lihat jika segitiga ABC kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sekarang sumbu Y adalah cerminnya. Aturannya, refleksi terhadap sumbu Y mengubah koordinat X, Y menjadi negatif X, Y. Titik A 1,1 akan menjadi A aksen negatif 1,1. Nilai Y tetap,
tapi nilai X berubah tanda. Begitu juga dengan titik B 3,1 akan menjadi B aksen negatif 3,1. Begitu juga dengan titik C 1,3 akan menjadi C aksen negatif 1,3. Segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna kuning ini terbentuk di kuadran 2. Sama seperti sebelumnya, jaraknya ke sumbu Y persis sama. Refleksi tidak mengubah bentuk maupun ukuran objek, hanya posisinya saja. Wah, keren sekali Tita. Segitiga kuning ini adalah hasil refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, segitiganya jadi pindah ke kiri tapi menghadap ke arah yang sama ya Bu. Betul, bayangan terhadap sumbu Y membuat posisi horizontalnya terbalik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis transformasi geometri yang lain, yaitu dilatasi. Tita, sebelumnya apakah kamu pernah mendengar kata dilatasi? Pernah Bu, rasanya seperti lensa kamera yang bisa memperbesar atau memperkecil ya. Tepat sekali. Pemahaman yang bagus Tita. Dalam matematika, dilatasi itu artinya perubahan ukuran suatu bangun tanpa mengubah bentuknya. Bisa diperbesar atau diperkecil. Berarti kalau kita memfoto sesuatu, lalu kita zoom in atau zoom out di galeri foto, itu juga termasuk dilatasi Bu. Contoh yang sangat relevan Tita, itu adalah aplikasi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dilatasi juga ada dua komponen penting yang harus kita ketahui. Dua komponen dilatasi. Pertama, pusat dilatasi. Titik tetap dari mana dilatasi itu dilakukan. Kita akan memakai titik asal O0,0. Yang kedua, faktor skala K, angka yang menentukan seberapa besar atau kecil perubahan ukuran. Rumus dilatasi P X, Y sama dengan P aksen K dikali X, K dikali Y. Mari kita coba contoh pada segitiga ini. Titik A 1,1, B 3,1, C 1,3. Kita akan menentukan koordinat bayangan A aksen, B aksen, C aksen jika segitiga tersebut didilatasikan dengan pusat O0,0 dan faktor skala K sama dengan 2. Selanjutnya adalah dilatasi. Kita akan mengalihkan X dengan faktor skala K sama dengan 2. Titik A 1,1 sama dengan A aksen 2 dikali 1, 2 dikali 1 sama dengan A aksen 2,2. Titik B 3,1 sama dengan B aksen 2 kali 3, 2 dikali 1 sama dengan B aksen 6,2. Titik C 1,3 sama dengan C aksen 2 dikali 1, 2 dikali 3 sama dengan C aksen 2,6. Perhatikan, segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna biru ini membesar. Semua jarak dari titik ke pusat dilatasi O0,0 menjadi 2 kali lipat dari jarak awalnya. Dan panjang sisi segitiga juga menjadi 2 kali lipat. Perhatikan di papan tulis ini. Ketika segitiga ABC yang asli dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen bayangannya, kamu bisa lihat bahwa bentuk segitiga tetap segitiga siku-siku. Ukurannya membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Letak bayangannya searah dengan objek aslinya dari titik pusat O0,0 karena faktor skalanya positif. Wah, segitiganya jadi membesar Bu. Betul Tita, dalam dilatasi kita hanya perlu mengalihkan koordinat setiap titik dengan faktor skala K untuk mendapatkan bayangannya. Oke, baik Tita. Kelas private kali ini cukup sampai sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya.
Baik Ibu, terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Tika, matematika itu mudah dan menyenangkan kan? Betul Bu, matematika itu mudah dan sangat menyenangkan.